Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, hamdan lillah. Inna lillahi min indillah. Allah arju, Allah arju rahmatallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwan dalam muslimin, sahabat iman dimanapun berada, alhamdulillah Abi saat ini sedang berada di atas Gunung Karang ya, Kampung Masir Angin di Villa Al-Akyas. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah bukan rahasia umum lagi. Saat ini tidak sedikit banyak anak manusia yang mengkufuri orang tuanya. Artinya, banyak sekali anak sudah pada melawan orang tua, bahkan lupa jasa orang tua. Intinya, itu semua adalah tanda-tanda hari kiamat. Betapa kufurnya bagi seorang anak yang melawan kepada orang tua. Kenapa sebab? Karena kullu dzunub yu'akhiru Allah yaumal qiyamah illa uquqal walidain. Semua yang namanya dosa-dosa mabuk, dosa judi, dosa zina, dosa tinggal sholat, dosa membunuh orang, dosa berdusta, dosa apa saja, Allah janjikan akan dibalas nanti kelak di akhirat. Illa uquqal walidain, lain hanya dosa durhaka kepada orang tua. Dosa menyakiti hati orang tua, dosa yang membuat orang tua kecewa dan marah, apalagi sampai menyucurkan air mata kekecewaan. Maka Allah tidak lagi menunggu nanti, tidak lagi menunggu mati, tidak lagi menunggu akhirat. Langsung di dunianya, hidup-hidup, dosa durhaka kepada orang tua akan Allah berikan kepada pelakunya. Artinya, bagi anak yang durhaka, boleh tertawa, enak makan dan enak tidur, tetapi fangata diri sa'ah, tunggu saja tanggal mainnya. Biasanya anak durhaka itu akan mendapat adab dari Allah ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang tadinya usahanya maju dari bangkrut, yang tadinya badannya sehat jadi kena penyakit yang gak ada obatnya, entah kena petaka, entah kena musibah, entah kena apa. Dan itu adalah adab Allah yang Allah turunkan sababiahnya durhaka kepada orang tua. Kenapa harus durhaka kepada orang tua? Sementara secara fitrah apalah artinya kita tanpa mereka? Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagai fakta realita kehidupan, orang tua mengorbankan jiwanya, raganya, waktunya, hartanya, bahkan nyawanya untuk kita. Tetapi jarang sekali, sedikit sekali seorang anak yang mensyukuri, yang mengingat, yang mengenang, yang melihat dan mengkaji tentang pengorbanan orang tuanya. Banyak anak yang mengabaikan kasih sayang orang tua. Terlena, terlena dengan pangkatnya, terlena dengan istrinya, terlena dengan anaknya. Apa kurangnya orang tua? Pengorbanannya dari jiwa, raga, harta benda, dan waktu untuknya. Lelah dari mulai setitis air dalam rahimnya. 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, gak enak makan, gak enak tidur. Ketika melahirkan kita pun nyawa taruhannya, pemirsa. Ironisnya lagi, ikhwan muslimin, yang namanya anak manusia dilahirkan ke muka bumi itu tidak seperti binatang, tidak seperti kambing, lahir langsung berdiri lalu berjalan lari. Anak manusia itu 1 bulan, 2 bulan, setahun bahkan itu belum bisa jalan. Makan harus masih disuapin, mandi harus dimandikan, baju harus dipakein, cebok harus dicebokin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun masih terus orang tua mengorbankan jiwanya dan raganya. Tapi ketika besar, dia punya jabatan, dia punya dudukan, dia punya uang. Uangnya buat siapa? Buat anak istrinya. Dia bangun rumah, rumahnya buat siapa? Buat anak istrinya. Subhanallah wa bihamdi. Dan yang paling menyakitkan dan menyedihkan adalah ketika orang tuanya mulai tua, punya anak lebih dari 1, masing-masing di antara anaknya tidak mau mengurusnya. Yang satu atoh, yang satu harap yang lain mengurusinya, yang satu lagi istilah bahasa Jawanya itu Pak Atoh-atoh.
Maka dari itu berbahagialah, bersyukurlah. Tidak ada anak yang paling mulia di mata Allah kecuali anak yang mau mengurusin orang tua. Ingat, kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, gampang. Cukup muliakan orang tua, sayangi orang tua, hormati orang tua, bahagiakan orang tua. Karena setitis air mata orang tua yang dititiskan karena bahagia dari ulah anaknya, maka setitis itu pula yang akan menjelma surga bagi anaknya dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya. Apabila orang tua kecewa, sakit hati sampai menitiskan air mata kesedihan dan kekecewaan karena ulah anaknya, kalau durhaka anaknya, setitis air mata itu pula yang akan menjelma petaka dalam hidup anaknya. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang Abi sempat membaca dan mengkaji realita kehidupan. Ada seorang anak yang sibuk mencari syariat, pengen usahanya lancar, pengen dagangnya laris, tapi dia bukan membahagiakan orang tuanya, bukan minta doa sama orang tuanya, bukan dia balas jasa kepada orang tuanya, bukan dia kembali kepada orang tuanya, sibuk jarah ke sana kemari. Lebih sadis lagi, ke dukun lah, kemana lah, cari wafak lah, cari ini, cari itu, nyariat kemana-mana, tapi abaikan orang tua. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Punten ikhwanul muslimin, sekali lagi, orang tua adalah syariat yang paling ampuh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukanlah hutan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah manusia, dialah tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Ingin sukses, ingin barokah, bukan harus menghibah kepada dukun, bukan harus meminta kepada kuburan, bukan harus berdoa kepada gunung dan lautan, tetapi tidak ada keramat yang paling ampuh kecuali ibu. Ibu. Subhanallah. Karena ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, sayangnya Allah itu bagaimana ibu. Begitupun wasuhtul walidain suhtullah, wasuhtullah fi suhtul walidain. Murkanya Allah bagaimana ibu. Jadi ikhwan, kalau kita ingin bertanya, ya Allah, Allah itu Allah itu kepada saya ini sayang apa benci, sayang apa benci, cukup cerminannya adalah ibu. Datang menghadap ibumu, lihat wajah ibumu, senyumkah kepada kita, marahkah kepada kita? Kalau ibumu sedang tersenyum, berbahagialah, berarti Allah sedang sayang dan merahmati kita. Tetapi sebaliknya, kalau ibu sedang kecewa dan marah, jangan salahkan siapa kalau pada saat itu Allah sedang murka kepada kita. Subhanallah wa bihamdi. Ikhwanul muslimin, sekali lagi, muliakan ibu, hormati ibu, maka surga dunia dan akhirat akan kita capai. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.